Menunggu teman-temannya lain teman-temannya. Halo Alfia Laili, apa kabar? Selamat bergabung. Ton, apa kabar? Dining Tias, apa kabar? Kita teman-temannya lain ya. Teman-teman, saya ucapkan teman-teman selamat datang di pagi hari ini. Oh iya, nanti siang ada acara KPPU. Besok Sabtu pagi kita acara dengan KPK. Besok pagi kita acara dengan KPK, acara kompres teman-teman, Komunitas Peradilan Semu, Laboratorium Hukum Fakultas Syariah yang Jember. Besok ada acara dengan KPK karena hari ini ramai tentang KPK, yang mana informasi adalah 32 pegawai KPK mundur dari KPK teman-teman. Maka kemudian itu menjadi bahan menarik untuk kita diskusikan mengenai dampak Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Maksudnya adalah mungkin apabila teman-teman tidak sibuk, mungkin bisa mengikuti acara tersebut dan nanti teman-teman bisa berdiskusi banyak, karena saya yakin banyak peluang-peluang yang mungkin teman-teman nanti setelah lulus dari S1, teman-teman juga bisa berkarir sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi teman-teman. Harapan ada di situ Harapan ada di situ. Bentar teman-teman ya. Sambil nunggu yang lain ya teman-teman ya. Bentar ya. Hafida, apa kabar Khairul? Tadi siang kita ada acara dengan KPK. KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Itu penting bagi teman-teman HES untuk ikut acara nanti siang jam 1. Saya khawatir teman-teman, saya mau ambil pagi hari, khawatir teman-teman itu ada kesibukan gitu loh. Sita Dewi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sita. Ita jangan lupa ya, Sita Vivin untuk ngisi presensi kehadirannya di LMS Kalimatus Sa'diyah. Selamat datang juga, apa kabar Vivin? Teman-teman jangan lupa ngisi presensi kehadiran. Dan kemudian besok acara dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana diselenggarakan oleh Kompres, Komunitas Peradilan Semu. Mungkin kebetulan saya moderatornya. Apabila teman-teman mungkin tidak punya kesibukan, mungkin Hikam dan kawan-kawan bisa mengikuti diskusi yang mengajak kita tentang melihat lebih jauh Komisi Pemberantasan Korupsi setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 di sini. Oke teman-teman, saya langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalam alikul ali ayakhul anam Rabbun karim wa antahu khuluqin adin fasyalana indal karim, amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman yang mengambil mata kuliah logika dan penalaran hukum di kelas Hukum Ekonomi Syariah 2 dan HK yang hadir pada pagi hari yang sangat saya banggakan. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini.
Langsung saja teman-teman, pada siang hari ini kita akan membicarakan tentang metodologi. Kita bicara metodologi ilmu hukum di situ. Karena kenapa kita bicara metodologi? Karena kita kemudian di dalam ilmu hukum itu ada yang disebut adalah epistemologi. Epistemologi itu yakni bagaimana kita, metode kita teman-teman untuk bisa memahami hukum tersebut. Bagaimana kita bisa menafsiri pasal-pasal undang-undang yang terserah di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setelah itu teman-teman, berjalan waktu, karena kita tahu bahasanya undang-undang merupakan produk politik, undang-undang produk dari legislatif, banyak orang menggunakan apakah undang-undang itu cara penafsirannya, cara metodologi memahaminya teman-teman. Metodologi ilmu hukum yang metodologi ilmu hukum, yang mana ilmu hukum itu adalah ilmu yang sui generis, ilmu yang unik, ilmu yang berbeda dengan ilmu-ilmu lain. Maka kemudian untuk bisa menghasilkan sistematika hukum, khususnya untuk menghasilkan sistematika hukum teman-teman, perkembangan ilmu hukum yang terjadi karena ilmu hukum masih produk politik, maka memerlukan produk atau disiplin ilmu masing-masing. Setiap ilmu mempunyai disiplin ilmu, baik itu ilmu hukum, ilmu matematika, ilmu hukum, ilmu matematika, ilmu sosial, ilmu ekonomi. Mereka mempunyai disiplin ilmu masing-masing. Apa yang saya maksud adalah disiplin? Mereka punya tata cara, mereka mempunyai epistemologi, metode untuk menafsiri suatu hal di dalam keilmuan itu tadi. Apabila kita melihat hukum pun ada. Kalau kita bicara matematika sama ilmu hukum teman-teman, itu juga berbeda disiplin ilmunya. Apa yang saya maksud di sini adalah, kalau kita bicara hukum, ada namanya ilmu hukum pidana, tapi juga kalau di matematika ada namanya hukum Newton. Ada ilmu hukum pidana, ada hukum Newton teman-teman, dan itu merupakan bagian dari hukum juga. Sekali lagi, setiap ilmu mempunyai disiplin ilmu teman-teman. Vivin, setiap ilmu mempunyai disiplin ilmu. Yang ditengahkan pada pagi hari yakni adalah ilmu hukum. Apakah yang kita tanyakan pada pagi hari ini adalah apakah ilmu hukum itu berdiri sendiri, ataukah ilmu hukum masih memerlukan disiplin ilmu lain untuk bisa menafsirkan hukum di sini? Di dalam ilmu hukum, dalam metodologi ilmu hukum, teman-teman terhadap dua metodologi. Pertama itu adalah yang disebut dengan metodologi ilmu hukum heteronom, SITA. Yang kedua yakni adalah metodologi otonom. Mari kita buka satu persatu. Apa yang dimaksud dengan metodologi ilmu hukum? Ada dua. Pertama adalah metodologi heteronom. Yang kedua adalah metodologi otonom, teman-teman. Mari kita gabung bersama-sama. Oke. Makasih tidak. Bentar ya. Yong. Bentar teman-teman. Karena banyak ponaan. Sinyalnya naik turun. Bentar ya. Yang gak internet ayo. Yang gak internet tuh ya. Gak wifi. Gak wifi. Coba paten dulu ngajar. Paten dulu ngajar. Tak nutol emang gak kuat. Maaf teman-teman ya. Ada ponaan jadi sinyal naik turun. Tolong tes suara saya jelas gak? Teman-teman suara saya jelas gak? Tolong internetnya matiin dulu ya. Internetnya matiin dulu, udah. Dimatikan dulu HP-nya. Oke, kita kembali pada materi teman-teman. Maaf ya, gangguan internet. Kembali pada materi kita teman-teman. Jadi ilmu hukum terbagi menjadi dua. Ada metodologi heteronom dan ada metodologi ilmu hukum otonom. Oke, kita pecah satu persatu teman-teman. Apa yang dimaksud dengan metodologi heteronom? Metodologi heteronom yakni suatu disiplin ilmu yang mana ilmu hukum itu masih memerlukan disiplin ilmu lain. Jadi dalam metodologi heteronom itu, oke, suara saya jelas teman-teman. Mas Riri, suara saya jelas. Ardi Wildan, Mas Rocky, Risma, Cita suara saya jelas. Cita, Gia,
Saya jelas? Kalau jelas tolong tulis di kolom komentar ya. Kalau belum jelas juga tolong tulis di kolom komentar. Saya akan memperbaiki sinyal kalau gitu. Mas Zain? Jelas Pak? Oke. Makasih Neng, makasih Mas Doni, Mas Alia Khalifah, makasih Noviandis, jelas. Kita kembali materi. Maka metodologi ilmu hukum ada dua. Ada metodologi heteronom dan juga ada metodologi otonom. Apa yang dimaksud heteronom itu yakni suatu pemahaman, suatu cara memahami ilmu hukum yang masih memerlukan disiplin ilmu lain yang di luar hukum. Karena dalam heteronom itu melihat hukum itu tidak berdiri sendiri. Hukum itu masih memerlukan disiplin ilmu lain. Contohnya apa teman-teman? Ada yang disebut dengan ilmu linguistik, ilmu tata bahasa, kemudian ilmu ekonomi, ilmu matematika. Ada juga ilmu fisika teman-teman, ada juga ilmu fisika. Setelah ilmu fisika juga ada yang disebut kita dengan ilmu biologi, ilmu linguistik, tata bahasa teman-teman. Kan kita tahu hukum itu kita bicara seni. Tidak cuma golongan Mas Haris atau teman-teman yang ahli puisi ya, tapi juga sebenarnya konsep hukum juga penuh makna. Yang saya rasa bahasa hukum itu adalah bahasa yang multi tafsir. Bahasa yang multi tafsir dalam hukum itu adalah bagian dari ilmu linguistik yang perlu orang untuk bisa memahami teman-teman. Maka di dalam metodologi heteronom itu yakni metodologi heteronom memahami bahasanya ilmu hukum masih memerlukan disiplin ilmu lain teman-teman, seperti ilmu linguistik, tata bahasa di sini. Yang mana bahasa hukum dengan bahasa di luar hukum itu berbeda. Bahasa hukum dengan bahasa cinta itu juga berbeda. Bahasa hukum dengan bahasa ekonomi itu juga berbeda teman-teman. Maka kemudian di hukum tadi, karena hukum adalah seni memahami tata bahasa, dalam metodologi heteronom, ilmu hukum masih memerlukan disiplin ilmu yang ada di luar hukum. Contoh adalah linguistik, contoh ekonomi. Karena kita ada undang-undang ekonomi, yang mana ada bahasa ekonomi, ada bahasa hukum. Maka kemudian bahasa ekonomi ini juga harus digunakan dalam hukum. Karena hukum kan banyak hal. Kita tidak bicara masalah pendidikan saja. Ada hukum pendidikan, ada kemudian hukum ekonomi, ada hukum money laundering kalau teman-teman di mana itu di pidana. Ada juga dalam usaha ekonomi, persaingan usaha, kayak kemarin itu bicara Grab sama Gojek, sidang di pengadilan niaga, kasusnya Hotmart Paris itu menang teman-teman. Kan itu bicara tata bahasa di sini, bicara ilmu logika. Maka dalam memaknai suatu tata bahasa itu perlu memerlukan ilmu yang di luar hukum. Ini adalah pemahaman tentang metodologi heteronom teman-teman. Dalam filsafat hukum, analis filsafat hukum ada dua. Dalam konsep metodologi heteronom teman-teman, yakni yang disebut dengan logika atau hard analysis, logika, dan juga linguistik. Apa itu linguistik? Adalah soft analysis. Jadi ada hard analisis yang disebut adalah logika, dan juga linguistik. Yakni apa linguistik? Itu adalah soft analysis. Menganalisis dengan lembut adalah menggunakan tata bahasa, sedangkan menganalisis dengan kasar, dengan hard itu adalah dengan logika teman-teman. Contohnya seperti ini adalah dalam kita bicara metodologi logika itu, logika itu ada ucapan dilarang, ada ucapan kemudian kewajiban, ada ucapan lagi diperbolehkan di sini. Kata dilarang, kewajiban, sama diperbolehkan, dua kata ini bagi orang di luar hukum itu juga kurang bisa memahami teman-teman. Karena kenapa? Bahasa hukum dengan bahasa orang di luar hukum itu juga berbeda. Contohnya adalah teman-teman kalau di rumah bicara pidana, perdata, bicara ahwalus syasiah, teman-teman bicara diskresi mungkin,
diskresi atau apa namanya Flash Emerson. Bagi orang yang di luar hukum itu tidak paham teman-teman apa maksud yang disebut adalah pidana perdata itu. Hal itu yang membutuhkan kemudian ilmu linguistik, ilmu tata bahasa yang ada di hukum. Contohnya seperti ini. Karena logika penting dalam, kalau teman-teman di sini pernah mondok, ada ilmu mantek di situ, ilmu mantek gitu. Pada suatu ketika itu Rocky Gerung Rocky Gerung bilang gini kemudian. Dia mengkritik seorang dosen yang memakai PowerPoint, PPT. Kata Rocky Gerung seperti ini teman-teman. Orang yang pakai PowerPoint itu menunjukkan dia tidak punya power dan tidak punya poin gitu. Wah, diksi ya teman-teman. Kan kita bicara bahasa hukum, bahasa diksi loh. Bahasa hukum, bahasa diksi. Apa yang diucapkan Rocky Gerung? Orang yang pakai PowerPoint itu menunjukkan dia tidak punya power dan tidak punya poin gitu loh. Wow gitu. Wah, kena juga sebenarnya. Sebenarnya kan apa yang diucapkan Rocky Gerung betul. Karena orang kalau menggunakan PPT berarti dia tidak yakin dengan keilmuan dia gitu loh. Maka jarang orang-orang besar menggunakan PPT, asal bicara saja, asal bicara. Karena kenapa? Karena konsep bicara ada di otak dia sudah terbiasa untuk tanpa teks, tanpa PPT. Betul nggak teman-teman? Ucapan Rocky Gerung itu juga mengena. Orang yang pakai PowerPoint menunjukkan dia tidak punya power dan tidak punya poin gitu. Wah, kan enggak seperti itu. Itu bahasa. Bahasa namanya bahasa diksi, bahasa logika, bahasa linguistik, teman-teman. Maka diksi-diksi, linguistik itu bicara diksi, bicara tata bahasa kayak bahasa hukum kayak gini, teman-teman. Diubah undang-undang ya. Undang-undang itu dicabut, diganti, diubah. Itu tiga makna berbeda dalam linguistik. Bahasa hukum itu yakni ada yang di bahasa hukum ya teman-teman ya, ada yang dicabut, diganti, diubah. Tiga makna ini berbeda teman-teman. Maknanya apa di undang-undang? Kalau dicabut berarti undang-undang itu tidak berlaku lagi. Kalau dicabut undang-undang nggak berlaku lagi. Kalau dirubah kalau diganti undang-undang yang lama diganti dengan undang-undang baru teman-teman. Sedangkan kalau diubah, maka kemudian perubahan undang-undang tidak mengganti undang-undang sebelumnya. Maknanya apa? Undang-undang sebelumnya itu masih berlaku. Contoh, undang-undang tentang peradilan tata usaha negara yang diganti dengan undang-undang dari nomor 5 tahun 1906 tentang tata usaha negara diganti menjadi undang-undang tahun 2004 dan diganti kemudian tahun 2009. Maknanya apa teman-teman? Itu adalah merupakan bagian. Itu merupakan bagian dari diksi dari ilmu hukum teman-teman. Maka teman-teman kalau teman-teman bicara ilmu politik, ilmu hukum, lihat tuh cara berpikirnya, cara bicaranya Rocky Gerung, cara bicaranya Hotman Paris. Nah, Hotman Paris teman-teman perlu belajar ke Hotman Paris, walaupun di IG-nya Hotman Paris itu sering bicara masalah wanita gitu. Tapi apa yang digunakan Hotman Paris itu adalah murni teman-teman tentang logika. Dia bicara logika hukum di situ. Logika hukum teman-teman yang itu berkembang sekali dalam ilmu hukum. Konsepnya dalam ilmu hukum, contoh lagi adalah tadi bicara Rocky Gerung, karena Rocky Gerung itu dalam diksinya itu bagus-bagus dan itu kena teman-teman. Kayak Rocky Gerung bilang masalah kemarin tuh tentang saya lupa, tapi Rocky Gerung bahasa diksi hukum dan diksi politiknya bagus gitu. Kembali lagi kemudian ada ucapan teman-teman tentang ini bahasa ya, bicara linguistik ya. Karena kemarin itu ada skripsi bahas masalah linguistik tata bahasa. Karena pemaknaan di linguistik itu kan kita bicara seni, kita bicara keindahan. Sebenarnya bahasa hukum itu bahasa yang banyak digunakan adalah bahasa seni, bahasa keindahan seperti itu. Kalau teman-teman bicara bola, bola itu waktu itu adalah waktu final Piala Dunia 2006 antara Jerman dan antara Prancis dan juga Italia. Kita tahu Zidane tidak pernah marah. Kita tahu Zidane tidak pernah di kartu merah teman dalam bermain bolanya. Dari Juventus ke Real Madrid, Zinedine Zidane sebagai pemain, dia adalah pemain yang diam, tidak pernah marah di situ. Mengapa kemudian Zidane menunjuk Materazzi? Ini bagi teman-teman yang suka main bola ya. Mengapa Zidane menunjuk Materazzi? Ada ungkapan yang sangat menyakitkan hati bagi Zidane. Apa yang dikatakan Materazzi pada Zidane? Anu kamu itu
tidak sebagus miliknya orang Prancis, orang Italia. Wah, digitukan orang pemain bola itu sakit hati teman-teman. Bahasa loh ini, bahasa orang membandingkan tadi itu, diksi Materazzi tentang anunya itu ternyata juga berdampak Zidane tuh marah. Maka maknanya kembali pada materi hukum teman-teman, hukum dalam heteronom, ilmu hukum masih memerlukan disiplin ilmu lain untuk bisa menafsirkan makna-makna ilmu hukum. Apa itu? Pertama adalah menggunakan logika sebagai bagian dari hard show analisis yang keras ya. Kemudian adalah linguistik sebagai soft show analisis yang lembut teman-teman. Karena apa ya, orang di luar hukum itu tidak begitu memahami apa yang kata-kata hukum, maka kemudian ada linguistik tata bahasa untuk lebih menyempurnakan, untuk lebih memperpahamkan orang apa makna yang dibalik diksi-diksi ilmu hukum, apa yang dimaknakan dari setiap pasal, setiap undang-undang. Karena kadang-kala kita nggak paham apa yang dikatakan undang-undang itu, maka masih memerlukan ilmu linguistik di situ. Ilmu linguistik, ilmu tata bahasa, selain logika ya. Selain kita gunakan logika, dalam filsafat hukum, logika sebagai analisis yang hard. Sedangkan linguistik itu adalah soft show analisis. Maka linguistik, ilmu tata bahasa menjadi penting bagi kita untuk bisa menafsirkan hukum, untuk bisa kita gunakan penalaran hukum. Karena ilmu hukum ilmu bicara, tapi manakala masuk kemudian di tulisan, itu menjadi bagian dari ilmu linguistik, ilmu tata bahasa. Maka saya kemarin tuh memahami kenapa orang-orang laki-laki suka bermain puisi. Saya menyadari karena bahasa puisi adalah yang suka lagu. Mungkin Sita suka lagu ataupun Alfia Laili suka lagu gitu kan. Itu merupakan bagian dari orang untuk menunjukkan keindahan. Keindahan teman-teman. Oke, next. Maka selain kita bicara metodologi heteronom, teman-teman, kita bicara juga yakni ajaran disebut dengan jurisprudensi naturalistik di sini. Apa yang dimaksud dengan naturalistik itu? Yakni ajaran ini mengenai ajaran free law yang utamanya itu adalah interpretasi memperhatikan 3 sumber. Dalam kita bicara ajaran hukum bebas ini, heteronom itu 3 sumber hukum dibagi menjadi 3 teman-teman. Pertama adalah hukum adat atau kebiasaan. Hukum adat atau kebiasaan. Kedua, yakni kita bicara otoritas kekuasaan. Dan yang ketiga adalah kebebasan berpendapat dari hakim. Ajaran hukum bebas itu melihatnya heteronom ya, heteronom tata bahasa tadi. Mereka juga tidak pernah terlepas teman-teman dengan adanya kebiasaan ya, itu menjadi bagian dari linguistik, dan kemudian itu otoritas kekuasaan, dan yang terakhir itu adalah kebebasan berpendapat dari hakim. Hakim bebas untuk bisa nafsirkan tersebut. Tapi kalau teman-teman mau jadi hakim, teman-teman mau jadi hakim gitu kan, Pak Basuki susah enggak? Semua enggak susah kalau teman-teman mau mencoba jadi hakim, jadi pemain bola juga kalau dia istiqomah juga bisa gitu kan. Maknanya apa teman-teman? Orang hukum seperti teman-teman yang ada di depan saya ini, teman-teman yang mendengarkan saya, Anda orang hukum, Anda juga harus bicara linguistik, tata bahasa. Maka kemudian bahasa cinta pun berbeda. Bahasa cinta pun berbeda. Disiplin ilmu juga beda. Bahasa hukum juga berbeda. Maka dalam bahasa hukum, teman-teman juga harus belajar linguistik tata bahasa. Bahasa Inggris juga ada. Bahasa Inggris ada teman-teman. Kalau bahasa Inggris linguistiknya di mana? Di Oxford. Jadi kalau bahasa Inggris di Oxford teman-teman. Teman-teman bahasa Inggris di Oxford. Jadi teman-teman bisa memahami apa makna dari water. Cara bacanya bagaimana? Oxford. Tata bahasa ini. Maka konsep bahasa Inggris pemaknaannya ada di Oxford teman-teman. Oxford Dictionary ya. Kita bisa memahami maknanya. Kayak kalau kita bicara kamus besar bahasa Indonesia, kan teman-teman bisa ngikuti itu apa makna dari hukum adalah ini. Apa makna dari sekali lagi cinta itu apa dan lain-lain. Kan ada di kamus teman-teman, ada di kamus. Juga ada namanya adalah kalau hukum adanya Black Law Dictionary atau Black Law Dictionary itu buku hukum yang menafsirkan apa makna yang dikandung hukum itu. Itu merupakan bagian kita untuk bisa menafsirkan hukum secara linguistik teman-teman. Dan yang kedua yakni yang disebut dengan sociological
metodologi adalah otonom. Dalam metodologi otonom, teman-teman, metodologi otonom itu menekankan bahasanya dalam kita menggunakan penafsiran hukum, pendekatan metodologi yang digunakan itu adalah dengan memurnikan hukum. Apa yang dikatakan undang-undang, apa yang dikatakan pasal-pasal, itu kemudian yang digunakan metodologinya. Tidak menggunakan linguistik, tidak menggunakan kebiasaan, tidak gunakan yang di luar hukum. Ini pasal itu aja, pasal itu aja. Pasal itu apa yang dikatakan pasal itu yang jalani. Kemudian penafsiran hukum tergantung orangnya masing-masing di situ. Dan itu, baik itu metodologi otonom itu banyak digunakan hari ini. Metodologi otonom itu banyak digunakan, teman-teman, bagi orang yang berprofesi sebagai hakim. Karena agar orang tidak menghasilkan yang di luar hukum. Metodologi otonom dan metodologi heteronom ini digunakan bagi kita orang hukum untuk bisa menghasilkan undang-undang dan pasal. Maknanya apa, teman-teman? Heteronom kita masih butuh linguistik, kita masih butuh logika. Sedangkan kalau kita bicara otonom, agar menimbulkan kepastian hukum, apa yang dikatakan pasal, apa yang dikatakan ayat, apa yang dikatakan undang-undang, itu yang dijalankan. Dalam hal ini adalah positivisme hukum. Maka dia tidak ada anasir di luar hukum, kayak ilmu sosiologis, ilmu psikologis, ilmu ekonomi, ilmu fisika. Itu logika tadi cuma digunakan waktu naskah akademik. Tapi manakala kemudian dalam metodologi otonom ya, manakala undang-undang tadi di naskah akademik menjadi rancangan undang-undang dan itu menjadi norma, menjadi undang-undang, maka maknanya setelah itu adalah dia kemudian murni hukum penafsirannya dan itu dijalankan, tidak menggunakan disiplin ilmu lain, teman-teman. Heteronom memerlukan disiplin ilmu hukum lain, baik itu matematika, fisika, ekonomi, linguistik, logika. Sedangkan metodologi otonom itu adalah dia tidak, ilmu hukum tidak memerlukan metode disiplin ilmu lain. Yang digunakan adalah murni metodologi ilmu hukum, karena ilmu hukum adalah berdiri sendiri. Apa yang metodologi ilmu hukum? Pasal-pasal. Mereka murni peraturan perundang-undangan, teman-teman. Pak Basuki apa boleh? Ini bahasa agak berat ya. Pak Basuki apa boleh? Boleh, semua bisa digunakan dua-duanya, teman-teman. Dua-duanya bisa digunakan di sini. Baik heteronom dan otonom bisa kita gunakan untuk cara kita metodologi ilmu hukum, penelitian ilmu hukum, penafsiran ilmu hukum. Baik metodologi heteronom dan metodologi otonom itu bisa kita gunakan. Sama halnya waktu itu kemarin kita bicara mengenai tentang teori konservatif dan teori kreativitas. Itu sama-sama bisa digunakan, teman-teman. Karena itu merupakan cara, alat bagi kita untuk bisa memahami, memaknai, dan juga menggunakan ilmu hukum dengan sebaik-baiknya. Ilmu kan alat. Kayak celurit ini, mana celurit? Mana pisau? Kan itu alat, tergantung cara kita untuk menggunakan. Tergantung kita gunakan untuk bagus atau untuk jelek aja, kan gitu ya, hukum itu alat. Maka kemudian banyak kemudian teman-teman saya, mahasiswa saya wartawan itu mau jadi pengacara semua. Jadi sarjana hukum semua. Mereka kenapa? Wah, Pak Basuki ternyata di wartawan sama jadi pengacara, enak pengacara ya gitu kan. Karena mereka dapat info dan mereka kemudian menjalankan sebagai profesi hukum. Banyak teman-teman, orang tua hari ini tuh kuliah sebagai orang hukum, sarjana hukum. Untuk apa? Dia berprofesi sebagai orang hukum. Maka teman-teman beruntunglah hari ini teman-teman bisa menjadi sarjana hukum, tapi tidak berhenti di situ. Terus belajar, terus mencoba. Dan itu kemudian ilmu hukum itu alat. Gunakan, pakai, entah dalam bentuk tulisan, entah bentuk berbicara, ataupun dalam bentuk bersosial di masyarakat. Karena ilmu itu adalah ilmu bermanfaat, adalah ilmu yang bisa menghidupi kita, ilmu yang bisa kemudian kita gunakan untuk bisa kita hidup lebih baik. Itu adalah ilmu, teman-teman. Kalau ilmu itu digunakan, itu hanya sebatas pengetahuan. Kalau ilmu itu bermanfaat bagi kita, bisa membuat kita hidup sejahtera, maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat, teman-teman, adalah ilmu yang kemudian teman-teman bisa banyak lakukan. Ilmu hukum merupakan ilmu yang banyak lakukan. Maka kemudian apa yang bisa teman-teman lakukan dalam bidang tulisan, bidang bicara mungkin, atau teman-teman membantu sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan, gunakan seperti itu. Itu merupakan cara teman-teman agar ilmu hukum yang teman-teman pelajari itu bermanfaat. Dengan cara apa? Logika penalaran hukum, seperti pada kuliah kita pada siang hari ini. Itu merupakan alat bagi teman-teman untuk menggunakannya. Dengan cara mungkin metodologi heteronom ya, dengan banyak disiplin ilmu,
dan juga adalah metodologi otonom, ilmu hukum berdiri sendiri, teman-teman. Oke, itu dulu. Teman-teman ada pertanyaan dulu atau kita lanjut diskusi? Kalau lanjut diskusi, teman-teman bisa kolom komentar. Saya invite Mas Hikam ya. Saya cek di grup ini Mas Hikam yang apa? Yang betul ya? Pertanyaan teman-teman tolong tulis di kolom komentar atau WA grup. Saya juga mantengi logika pelanggaran hukum WA grupnya HK dan HES 2. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tulis di WA grup ataupun teman-teman juga bisa bertanya di kolom komentar. Halo Ika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Di mana nih? Di rumah atau di warung? Di rumah atau di warung Mas Hikam? Di rumah. Di rumah? Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Mas kasih Mas Hikam. Saya cek ini ya, makalahnya Mas Hikam juga tadi saya baca-baca. Mas Hikam presentasi hari ini ya, pagi hari ini. Iya Bapak, kelompok 1. Kelompok 1. Siap Mas Hikam. Mas Hikam aja atau ada yang lain nanti habis ini? Ada Pak, anak 1. Anak 1 siapa namanya? Afila Sukma. Afila Sukma. Mas Hikam, waktu dan tempat, time is yours, please. Sekarang Pak? Ya, time is yours. Waktunya Mas Hikam, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman saya akan menjelaskan tentang hukum alam atau natural law. Hukum alam itu berasal dari dan bersinergi kepada alam itu sendiri. Dan norma-normanya berasal dari Tuhan yang Maha Adil, alam semesta, dan akal budi manusia. Dan pada mazhab hukum alam, itu terdapat 2 mazhab hukum alam. Yang pertama pada mazhab dalam Yunani. Pertama-tama orang Yunani itu bersifat sangat primitif, yakni menganggap bahwa suatu hukum merupakan sebagai yang alamiah. Bagaimana pendapat Sokrates yang menekankan bahwasannya penegak hukum itu harus mengindahkan nilai keadilan daripada nilai manusia itu sendiri. Dan pendapat itu disanggah oleh Plato dan Aristoteles yang mulai membandingkan bahwasanya mana alat hukum yang untuk mencapai tujuan hukum tersebut untuk mencapai adil. Dan pada zaman Romawi itu pun pemikir-pemikir dari Romawi terpengaruh oleh pemikir-pemikir dari zaman Yunani itu tersebut, atau terpengaruh oleh zaman Plato dan Aristoteles dan Sokrates. Dan muncul salah satu tokoh yang bernama Cicero yang bahwasanya mengajarkan tentang atrulau atau hukum yang benar yang disesuaikan dengan relaxation berdasarkan alam semesta dan kehidupan manusia yang sifatnya itu bersifat immutable dan eternal, dan hukum itu bersumber dari atrulau itu atau hukum yang benar itu. Dan muncul lagi dari mazhab Romawi itu salah satu pemikir yang bernama Gaius yang membedakan hukum menjadi 2, yakni ius civil dan ius gentium. Ius civil itu ialah hukum yang bersifat khusus di dalam suatu negara, sedangkan ius gentium itu ialah hukum yang bersifat universal yang berlaku bagi semua pihak, dan pembuatannya itu berakal dari akal manusia. Dan dari fungsi hukum alam itu sendiri menurut Friedman itu ialah sebagai instrumen pertama saat hukum perdata ditransformasikan ke dalam hukum internasional dan menjadi senjata kedua belah pihak antara gereja dan raja dalam menyikapi pergaulan mereka, dan menjadi senjata hakim Amerika pada saat mereka menangani konstitusi mereka. Nah, selanjutnya kelebihan dari hukum alam itu sendiri. Kelebihan dari hukum alam itu sendiri bersifat dari prinsip-prinsip hukum alam itu tersebut, yakni universal, yang berarti menyeluruh untuk semua, dan berarti untuk menyeluruh semua. Dan pemberlakuan nilai-nilai moral yang berasal dari Tuhan, yang secara filosofis diperuntukkan untuk manusia. Dan hukum itu sendiri
diperuntukkan untuk manusia, dan hukum alam itu sendiri mampu menyelesaikan masalah-masalah norma-norma yang tidak bisa diselesaikan oleh hukum positif. Terima kasih, mungkin itu Bapak yang saya sampaikan. Oke, Mas Ikam. Ini Mas Ikam, habis ini siapa yang presentasi? Afila Sukma, Pak. Afila Sukma, namanya di IG apa? Afila Sukma juga? Ya, Afila Sukma juga. Oke, Mas Ikam tetap di sini atau saya ganti Afila dulu? Cukup sini, Pak. Cukup sini ya, saya ganti Afila ya. Kita akan tanya jawab nanti. Makasih Mas Ikam. Alfian Ramadhani. Oke. Afila Sukma ya. Oke teman-teman, kita invite Afila Sukma karena menjelaskan tentang hukum alam. Jadi yang seperti kemarin itu Afila Sukma. Jadi seperti kemarin teman-teman kita akan bicara masalah hukum alam ya, natural law itu. Yang merupakan sebenarnya ada Yusifil dan Yuskostion tuh. Assalamualaikum Afila. Waalaikumsalam Pak. Kabar Afila sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Di mana? Di rumah sekarang atau di kampus? Ya, di rumah. Rumah Banyuwangi, Jember, Afila? Di Jombang Pak. Jombang kota, kabupaten, atau Jombang kecamatan? Ya, Jombang kabupaten. Oh, jauh ya. Afila, Iya. Ini Afila, monggo presentasi melanjutkan dari Mas Ikam. Waktu dan tempat, Afila, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentator yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh hukum alam menurut sumbernya dan juga tentang prinsip-prinsip hukum alam. Yang pertama, tokoh-tokohnya itu ada lima macam gitu. Pertama, tokoh pemikir hukum alam irasional, terus yang rasional, terus tokoh pemikir hukum alam yang bersumber pada Tuhan, bersumber pada rasio manusia, juga bersumber pada panca indera manusia. Yang pertama, tokoh pemikir hukum yang rasional itu mereka berpendapat bahwa hukum alam yang berlaku universal dan bersumber dari Tuhan secara langsung. Penganutnya itu Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante, dan Pierre de Bois. Selanjutnya itu tokoh pemikir hukum alam yang rasional. Itu ada Hugh de Groot, Samuel van Oefendorff, Christian, juga Immanuel Kant. Yang ketiga ada hukum alam yang bersumber pada Tuhan. Menurut mereka, sumber hukum alam itu bersumber pada kitab suci. Manusia dikuasai oleh hukum alam dan adat kebiasaan. Penganutnya itu Thomas Aquinas. Kemudian, yang keempat ada hukum alam yang bersumber pada rasio manusia. Para tokoh aliran ini itu berpendapat bahwa hukum yang universal dan abadi itu berasal dari rasio manusia itu sendiri. Hukum alam muncul dari pikiran manusia yang baik, terus benar buruk, itu diserahkan kepada moral alam. Penganutnya ada dua, itu ada Hugh de Groot dan Samuel van Oefendorff. Saya nggak bisa bacanya. Itu menurut Hugh de Groot itu hukum alam itu sesuai kodrat manusia yang tidak mungkin dirubah oleh Tuhan. Dan untuk Samuel, menurutnya hukum alam itu aturan yang aturan yang berasal dari akal pikiran yang murni. Kemudian yang terakhir itu ada hukum alam yang bersumber pada panca indera manusia. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan dari panca indera. Dengan kata lain, sesuai dengan pengalaman manusia itu sendiri. Di sini ada dua penganut tokoh, yaitu John Locke sama Thomas Hobbes. Menurut John Locke,
sebelum manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia itu masih kurang atau belum berfungsi sepenuhnya gitu. Jadi menurutnya sumber utama pengetahuan itu ada di pengalaman mereka. Sedangkan Thomas Hobbes itu berpendapat bahwa hukum alam itu sebagai hak alami, sebagai tuntutan subjektif yang didasari oleh sifat manusia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum menurut menurut Hugh de Groot. Hugh de Groot sendiri itu adalah penganut humanisme yang mencari dasar baru di dalam diri manusia itu sendiri. Di sini ada 4 prinsip. Yang 4 prinsip tersebut akan menjadi inti dari hukum alam menurutnya. Ada prinsip ku punya dan kau punya, milik orang lain harus kita jaga. Kemudian prinsip kesetiaan pada janji, prinsip ganti rugi, dan prinsip perlunya hukuman bagi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum alam tersebut. Mungkin cukup itu Pak yang dapat saya jelaskan. Afila bentar ya, teman-teman, baik Noviandi, Ahmad Alikam ini sama Afila semua sudah presentasikan. Teman-teman, bentar ya, anak saya tidur. Teman-teman, kalau ada pertanyaan ya, ini mumpung Afila belum keluar nih, sebelum kita berlanjut diskusi di WA Group, teman-teman mungkin ada materi presentasi yang dari kelompok 1 ataupun materi saya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Kita nggak langsung itu aja Pak, di WA Group aja. Ya, bentar dulu Afila ya. Ini sudah saya tulis di WA Group. Bentar. Oke. Afila, ada pertanyaan dulu nggak untuk saya? Materi Belum tadi. ada. Metodologi heteronom dan otonom. Afila ada pertanyaan dulu untuk saya? Belum. Oke. Afila, makasih waktunya. Kita lanjut nanti di grup. Thank you Afila. Salam ke Jombang. Ya. Oke, assalamualaikum Afila. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, tadi Afila sudah mempresentasikan bersama dengan Mas Hikam untuk makalah tentang hukum alam teman-teman. Jadi ada pertanyaan dari Novia Indi. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, topik diskusi nomor 1 sampai 5 kan sudah jenengan jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah ini untuk presentasi kelompok berarti diulang lagi dari awal sesuai dengan urutan kelompok kah Pak? Jadi Novia Indi itu untuk kita presentasi itu mulai dari kelompok sesuai urutan ya. Jadi hari ini saya jelaskan tentang metodologi heteronom, metodologi ilmu hukum. Namun kemudian presentasinya itu tetap menggunakan, yakni adalah kita bahas dari pertama presentasinya untuk menjelaskan kembali. Apa yang saya gunakan ini adalah, maksud saya dengan cara seperti ini kita mengulang kembali materi pemahaman agar kita lebih mempertajam. Namun apabila ada pertanyaan bagi saya tetap bisa menjawab, ataupun nanti teman-teman ada pertanyaan tentang kelompok 1, nanti saya bantu jawab dan juga dari kelompok lain bisa membantu di situ. Seperti itu. Ya, ini Novia Indi saya jawab di WA Group ya. Untuk berjalan nanti kita diskusi di WA Group teman-teman. Itu presentasi dari kelompok 1 teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ini malah saya baca komennya teman-teman ya. Farela Mereihan, Mbak Afila cantik ya. Alfian Ramadhani 568, senyum Mbak itu. Ini kok malah godain Mbak Afila sih teman-teman ini. Teman-teman malah godain Mbak Afila, tapi nggak apa-apa. Kalau ini dari Farela Mereihan, Afila jangan macam-macam gitu. Novia Indis gitu. Nggak apa-apa teman-teman. Ya, terima kasih gitu. Itu satu kelompok denganku tuh. Oke, Mas Jamil dari Jamil 25. Kan nanti Mas Jamil sibuk di KPPU ya untuk Mas Jamil untuk
merepost ya, mencari menulis berita nih Mas Jamil ya di acara KPPU. Teman-teman jangan lupa nanti hadir loh acara KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi teman-teman nanti bisa apa namanya bertanya masalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kemarin itu ada kasus Grab sama Gojek ya, yang apa itu Grab itu kuasa hukumnya Hotman Paris dalam hukum ekonomi, hukum perusahaan namanya. Dan itu juga bisa menang. Itu teman-teman nanti tolong hadir, bisa teman-teman diskusi banyak ya, tanya jawab. Nah, oke, Gita dan saya titik Jamil 25. Kok 25? Usia 25 Mas Jamil. Jamil izin bertanya, siap Mas Jamil. Bagaimana perumusan mengenai hukum alam sehingga dirumuskan beberapa kategori tokoh? Apakah juga ada subjektivitas tokoh dalam zaman mengadopsi pemikiran hukum, misal dari Dark Age ya? Mas Jamil mantap, makasih Mas Jamil. Kemarin juga itu Mas Jamil, apa namanya? Itu mereka bertanya masalah pertama itu ya, sebelum masuk ke materi Mas Jamil, orang-orang bertanya, Abbas kenapa sih kok ada Marxis, paham Marxis, teman-teman paham Marxis tahu, paham sosialis, paham Marxis, paham sosialis, kemudian teman-teman paham juga apa yang paham kapitalis gitu kan. Kemudian ada juga ideologi tentang ekonomi syariat dan juga atau mungkin Pancasila, ekonomi Pancasila. Jadi sebenarnya tokoh seorang tokoh kayak Mas Rik Jamil hari ini, Mas Rik Jamil sebagai tokoh hukum, Mas Jamil akan menafsirkan, membuat suatu perbedaan masalah hukum alam itu disesuaikan dengan keadaan Mas Jamil di daerah Mas Jamil, di daerahnya. Maka kemudian ada yang dinamakan dengan filosofis, sejarah hukumnya, filsafatnya, mengapa hal tersebut itu terjadi. Kayak tadi itu ada yang sebenarnya kasus Dark Age itu juga betul, apa namanya, masa gelap ya, masa gelap zaman kebodohan tadi, itu memang betul ada di situ. Karena suatu itu Mas Jamil, suatu pendapat, suatu ideologi, suatu ilmu, ataupun suatu yang disebut itu adalah doktrin, itu muncul disesuaikan dengan keadaan zaman pada waktu si pemikir tersebut itu hadir. Maksudnya adalah itu apakah subjektif apa objektif Pak Bas? Itu sebenarnya mereka subjektif menurut pendapat mereka yang disesuaikan dengan apa teman-teman? Disesuaikan dengan keadaan para pemikir tersebut waktu mereka hidup. Dan itu kemudian manakala kita lihat kan hari ini itu karena kalau kita bicara kan banyak sumber-sumber hukum kita di Belanda. Harusnya kita harus juga mengetengahkan doktrin-doktrin hukum dari ahli hukum Indonesia, teman-teman. Tidak semua ahli hukum dari Belanda, tidak semua ahli hukum dari Barat, tidak semua ilmu hukum dari Timur, dari Islam, tapi dari Indonesia, kemudian dari mana? Dari Timur Tengah, dari Barat, juga kita ketengahkan di sini. Kita munculkan karena kenapa? Mereka berpikiran itu bisa jadi pikiran dari doktrin ilmu hukum itu, Mas Jamil, itu bisa kita terapkan di Indonesia sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Maka konsepnya doktrin teman-teman, doktrin ilmu hukum itu kan banyak ya doktrin. Kayak tadi bicara hukum alam aja itu dari berbagai versi yang dijelaskan oleh Avila itu berbeda-beda teman-teman. Apa yang membedakan? Itu adalah sejarah subjektif dari para pemikir tadi Mas Jamil. Dan itu tidak dipermasalahkan. Memang tujuannya sama, tapi karena ini loh. Kita bicara tahu aja, kita bicara tahu ya. Tahu itu saya makan tahu dengan sama-sama tahunya. Tahu ya, tahu tempe maksudnya. Saya makan dengan Mas Farel, dengan Naura, dengan Rik Jamil, itu bisa Mbak Lastri 2138 atau Husnatun Nihaya, kita sama-sama makan tahu, tapi penafsiran teman-teman, tahu sendiri itu berbeda. Sama di sini teman-teman, Mas Rik Jamil 25, saat kita bicara mengenai hukum alam, penafsiran dari Thomas Aquinas, Thomas Hobbes, kemudian Ruscopon itu berbeda sekali. Apa yang bedakan psikologis dari si pemikir dan juga lingkungan dari si pemikir tadi teman-teman yang berdampak apa? Pemikiran mereka, doktrin ilmu hukum mereka teman-teman. Oke, Mas Rik Jamil, Farel Leninisme Pak. Mas Farel masa Lenin? Mas Farel Leninisme gitu. Mas Farel jangan-jangan nih golongan Marxis tadi kemarin teman-teman. Teman-teman tanya karena teman-teman di hukum ekonomi syariah ya. Pak Bas, kira-kira pendapat Pak Bas itu pada paham Marxis bagaimana? Karl Marx bagus tak kita? Paham Karl Marx bagus.
Menurut Pak Basuki paham sosialis gimana? Bagus lah gitu. Kapitalis gimana? Bagus karena mereka Lenin mengeluarkan pendapat Lenin tadi itu sudah kultur waktu di Yugoslavia. Mereka gunakan cara seperti itu dengan sosialis tadi itu. Dan hari ini kemudian, hari ini mungkin Mas Zain ini sosialis atau kapitalis saya nggak tahu. Mas Zain atau mungkin Mas Rik Jamil ini kapitalis saya nggak tahu juga pahamnya. Tapi konteksnya hari ini, kalau kita lihat hari ini teman-temannya, mengapa negara seperti Tiongkok yang paham sosialis itu bisa maju? Dan kenapa paham kapitalis yang digunakan Amerika Serikat itu kalah hari ini dengan Tiongkok, teman-teman? Kan kita nggak bicara partai ya, kita nggak bicara ideologi masalah PKI bukan, tapi adalah paham ekonomi yang membuat mereka kemudian mendrive dari mereka maju. Maka maknanya kan baik Marxis dan ataupun paham kapitalis itu ataupun paham Pancasila yang digunakan Indonesia itu kan mereka muncul akibat dari kultur yang hidup waktu si pemikir itu berpikir, teman-teman. Berpikir. Itu yang membuat cara berpikir mereka berkembang di sini. Korea Utara, Vietnam. Teman-teman tahu nggak Vietnam itu? Vietnam itu, saya punya teman-teman banyak yang Vietnam. Mereka itu kan sosialis ya. Mereka itu pahamnya komunis. Tapi teman-teman, orang-orang Vietnam itu kalau bekerja 1 kali 24 jam di sini. Etos kerjanya tinggi. Termasuk teman-teman tahu nggak? Di hari ini kan kita rame-rame warga negara asing, tenaga kerja asing masuk di Indonesia. Kalau teman-teman cek di imigrasi, saya kebetulan ada mahasiswa pegawai imigrasi itu mahasiswa saya. Kita makan-makan kemudian di warung dekatnya itu teman-teman, dekatnya Polres ada warung situ, kita ngobrol-ngobrol banyak di situ. Dia ngomong sama saya seperti ini, Pak Basuki, di Kabupaten Jember, imigrasi itu setiap pagi banyak warga negara Cina minta izin kerja, Pak Basuki. Saya tanya kemudian, kok banyak Pak gitu? Kok banyak Pak? Iya, karena Pak Basuki harus tahu di sini bahasanya apa bedanya orang Cina sama orang Indonesia. Orang Cina itu setiap pekerja dia memiliki sertifikat keahlian, Pak. Mereka ahli nyapu, mereka ahli macul, mereka ahli buat bangunan, mereka ahli itu adalah ahli buat keramik gitu, mata keramik. Mereka punya keahlian. Orang Indonesia kan tukangnya itu one for all, semua bisa semua, dan mereka tidak ahli dalam satu hal, tak fokus teman-teman, tak fokus. Itu pelajarannya, perlu fokus, dalam usaha perlu fokus. Selanjutnya teman-teman, kan bedanya, mengapa kok pegawai atau perusahaan kayak Semen Puger banyak ambil orang Cina, Pak? Karena orang Cina itu, mereka itu kalau disuruh berhenti, mereka terus kerja, Pak. Orang Cina itu, kalau tidak disuruh berhenti, mereka terus kerja, Pak. Orang Indonesia enggak, Pak. Pekerja Indonesia itu jam 12, mereka pasti istirahat, Pak. Jam 12 pasti istirahat. Sampai jam 1. Jam 1, Pak, nggak langsung kerja. Ngapain, Pak? Mereka masih ngopi-ngopi, rokokan, pacapa, Pak. Pacapa, ngobrol-ngobrol gitu kan. Kerja, gajinya sama, kerjanya lebih etos kerja orang Cina, Pak. Vietnam sama. Etos kerja, teman-teman. Cina etos kerjanya tinggi. Maka kemudian layak, kemudian infrastruktur, banyak pekerjaan diisi orang Cina. Dan itu mengapa mereka seperti itu? Paham sosialis di negara mereka. Kerja keras. Kerja keras, teman-teman. Mau hidup, teman-teman mau nasib berubah. Mau hari ini kalau susah, nasib berubah, kerja keras. Mungkin teman-teman tolak calon istrinya, cara merubah nasib teman-teman biar diterima istrinya lagi bagaimana? Kerja keras. Mereka beranggapan seperti itu. Memang beranggap materialistis. Tapi dengan mereka kerja keras membuat mereka kemudian mereka bisa membuat mereka bisa hidup lebih baik. Kerja keras, teman-teman. Itu paham yang Marxis ya, oke. Itu paham Marxis. Maka saya kembali pada pertanyaan Mas Jamil masalah hukum alam tergantung karena pribadi sosiologis dan juga psikologis pemikir dan juga sosiologis keadaan lingkungan dari pemikir tadi. Itu yang kemudian mereka menafsirkan hukum alam berbeda-beda. Kalau Mas Jamil kan orang Islam Nusantara gitu, Islam Nusantara. Saya nggak tahu Mas Alfian ini Islam Nusantara juga atau mungkin Leninisme atau Marxisme, saya nggak tahu. Mas Alfian Ramadhani 568 ini yang ngoda Afila tadi kayak ini. Sorry. Mas Alfian Ramadhani 568. Maaf saya ingin bertanya Bapak siap, Mas Alfian. Lantas di Indonesia sendiri menggunakan paham apa dengan keadaan saat ini? Oke Mas, dengan adanya COVID kita itu Pancasila sih. Kita Pancasila. Tapi kalau dilihat ya, Mas Alfian lihat pasal 33 Undang-Undang Dasar ayat 1
Ayat 3. Bumi, air, laut, dan udara dikuasai oleh negara untuk sebenar-benarnya kesejahteraan rakyat. Maknanya apa itu? Paham apa itu, Gita, kira-kira? Pasal 33 Undang-Undang Dasar ayat 3. Bumi, daratannya, air, laut, dan udara, teman-teman, dikuasai oleh negara untuk sebenar-benarnya kepentingan rakyat. Paham apa itu? Sosialis. Kemudian di pasal 4-nya, ayat 4-nya di pasal 33. Pasal 4-nya itu adalah kemudian pasal 4 ayat 4 pasal 33. Saya lupa undang-undang. Bentar ya. Intinya adalah bumi atau udara dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 4-nya itu ayat ini diserahkan kepada pasar internasional. Saya lupa normanya. Tapi itu adalah maknanya yang sosialis tadi dimasukkan kapitalis gitu. Diserahkan pada kesepakatan pasar. Maka Indonesia sistemnya adalah mixing, blended. Indonesia sosialis ada, kapitalis ada. Indonesia itu sosialis ada, kapitalis ada, Mas Alfian. Dilihat dari mana, Mas Alfian? Undang-undang dasar, Mas Alfian. Undang-undang dasar. Indonesia kapitalis ada, sosialis ada, Mas Alfian. Pancasila kan gitu. Maka kemudian banyak orang-orang kemarin demo, teman-teman. Kok file mereka avatar? Avatar. Saya juga nggak avatar loh. Oke, maka kemarin itu kan pasal 7 rancangan undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila, menyatakan yang banyak orang nggak setuju adalah Pancasila itu bisa kalau adalah punya 5 sila. Kalau diremas menjadi trisila atau 3 sila. Kalau diremas diperas itu menjadi ekasila atau gotong royong. Gotong royong itu maknanya sosialis. Betul nggak logika saya? Gotong royong itu maknanya sosialis, Mas Alfian. Maka Mas Alfian, RUU HIP itu banyak yang kemudian mendemo, banyak yang kemudian tidak setuju. Setelah itu Mas Alfian, RUU HIP pasal 7 tadi itu diganti RUU HIP diganti menjadi RUU BPIP dengan pasal 7 tadi itu dihapus. Makna dari trisila ekasila tadi gotong royong itu maknanya kan sosialis. Gotong royong sosialis dikuasai oleh negara. Namun kemudian orang-orang kita ada agama. Apakah gara-gara trisila ekasila itu agama hilang? Ketuhanan yang Maha Esa itu hilang. Itu yang kemudian mereka itu komplain. Orang karena Indonesia punya agama Indonesia kuat. Maka kemudian hari ini setiap kebijakan pemerintah, PBNU, Muhammadiyah, MUI pasti memberikan rekomendasi, memberikan pendapat hukum mereka, teman-teman. Maka kemudian kalau dipikir-pikir PBNU, MUI ataupun karena mereka adalah ormas ya, organisasi masyarakat, NU, Muhammadiyah, MUI atau kelompok gereja, sebetulnya mereka termasuk lembaga negara kalau dilihat itu. Kalau mereka membuat kebijakan pasti diikuti masyarakat. Kayak itu, teman-teman. Ya itu ya, Mas Alfian ya. Indonesia nggak jelas, iya. Indonesia itu hukum ya. Kita itu civil law, juga ada yang common law gitu loh. Kita civil law, common law gitu. Indonesia mixed. Kayak kita MPR teman-teman. MPR itu lembaga tertinggi negara. Pertanyaan adalah, di mana di dunia ini ada yang dinamakan adalah lembaga tertinggi negara? Indonesia yang ada. Pahamnya kanan kiri oke Pak, gitu sama. Jamil pengaruh sistem kapitalis. Lantas apakah masih terapkan Bapak ketika mengacu sila kelima? Sila kelima itu apa keadilan sosial bagi seluruh keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Mas Alfian Ramadhani 568. Ini saya berpendapat Mas Alfian ya. Lantas apakah masih diterapkan Bapak ketika masih mengacu sila kelima? Masih diterapkan Mas Alfian. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Maka kemudian itu dalam sila kelima tadi dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar, kemudian ditafsirkan kembali ke dalam Undang-Undang Mas Alfian. Itu yang kemudian Indonesia masih ada yang kapitalis, ada yang sosialis. Karena kita menganut asas bebas aktif di situ. Mana yang menguntungkan itu dipakai. Kita lanjut di WA.